المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat kursi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. Ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi dalam beragama tidak ada paksaan. Maksudnya untuk orang lain memeluk agama Islam. Kita tugasnya hanya menyampaikan saja. Yang memberi petunjuk itu Allah. Kanjeng Nabi tugasnya Rasulullah, hanya penyambung dari Allah. Ini tugasnya Kanjeng Nabi, menyampaikan, tidak memberi petunjuk. Kanjeng Nabi itu yang memberi petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kita terangkan bahwa kita sebelum meninggal, sebelum datang hari di mana tidak ada gunanya lagi bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada lagi penebusan, tidak ada lagi teman dekat, teman akrab, tidak ada lagi, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Hari apakah itu? Hari kematian, hari kiamat. Kiamat sugro kalau diri sendiri, kalau secara berjamaah kiamat kubro. Jadi kita harus berinfak mimma razaqnakum, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebelum datang hari kematian, kita berlomba-lomba untuk berinfak. Berinfak bagi seorang suami dalam keluarganya, kepada orang tuanya. Itu bagi anak laki-laki berkewajiban harus terus berbakti sama orang tua, terutama ibu. Jadi beruntung sampean sampai sekarang, sampai saat ini masih mempunyai orang tua, masih mempunyai bapak, masih mempunyai ibu. Itu beruntung. Sebuah wasilah untuk sampean bisa cepat sukses di dunia, dan sebagai wasilah besok sampean bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang kafir yang enggak mau terhadap petunjuk dari Allah, yang enggak mau menerima apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, humul zalimun, mereka itu termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz menyampaikan sebuah petunjuk dari Allah, dengarkan, pahami, kerjakan. Dengarkan aja kagak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu termasuk orang kafir, orang yang tertutup hatinya dari petunjuk Allah. Selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wa huwal aliyul azim. Ini termasuk yang dikatakan atau yang dinamai dengan ayat kursi. Jadi pada zamannya Kanjeng Nabi dulu, ada sahabat penjaga
menjaga zakat, namanya Abu Hurairah. Juga Abu Hurairah ini terkenal sebagai perawi hadis. Gudangnya zakat yang menjaga adalah Abu Hurairah. Suatu saat, suatu malam, ada seorang pencuri ngambil mencuri barang, mencuri makanan, bahan-bahan makanan di gudang zakat. Ketahuan sama Abu Hurairah, dipegang, ketangkep, pegang. Setelah dipegang tangannya, ayo aku adukan kamu ke Rasulullah. Oh, jangan, wahai Abu Hurairah, jangan bawa saya ke Rasulullah. Saya ini melakukan ini karena terpaksa karena aku kelaparan, anakku kelaparan, istriku kelaparan. Mendengar penjelasan dari seorang pencuri itu, luluh hatinya Abu Hurairah itu. Dilepas, ya wis, sakno, besok aku tak sampaikan aja kepada Rasulullah. Paginya setelah sholat subuh disampaikan, ya Rasulullah, tadi malam aku menangkap seorang pencuri. Nah terus, ya aku tangkap, rencananya mau aku hadapkan kepada engkau. Terus setelah dia menjelaskan bahwa dia mencuri karena terpaksa, karena keluarganya kelaparan, aku lepaskan ya Rasulullah. Terus apa jawabannya Rasulullah? Orang itu pembohong. Loh, kaget Abu Hurairah. Lihat aja nanti malam dia akan kembali lagi. Mendengar penjelasan dari Rasulullah seperti itu, Abu Hurairah tambah masang badan, minum kopi biar melek. Loh, ternyata pencuri yang tadi malam kembali lagi, ketangkep lagi. Wah, kalau sekarang kamu harus ikut menghadap ke Rasulullah. Waduh, mohon lagi. Sumpah demi Tuhan, katanya gitu. Aku ini karena terpaksa, anak istriku kelaparan. Aku terakhir gak akan mengulangi lagi mencuri ini, katanya. Luluh lagi Abu Hurairah itu. Dilepas lagi. Terus diaturkan lagi habis subuh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi malam, iya aku sudah tahu. Kamu lepaskan lagi kan? Iya. Dia itu pembohong, katanya gitu. Lihat aja nanti malam datang lagi. Penasaran Abu Hurairah. Ngopi yang kental, gahwah yang pahit, biar dia itu kuat meleknya. Ditunggu sampai tengah malam, nggak ada. Nggak ada. Terus hampir mau subuh, datang, ketangkep lagi sama Abu Hurairah. Wah, kalau sekarang kamu tak seret sama Abu Hurairah. Terus dia bermohon lagi, seorang pencuri tadi bermohon. Aku ajarkan sebuah ayat biar sampai itu terjaga dari setan dan iblis, dari seorang pencuri dan kezaliman lainnya. Mulai tertarik ini. Abu Hurairah tertarik. Apa itu ayatnya? Namanya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kamu baca ini, pencuri, orang yang zalim, setan, iblis gak akan mengganggu kamu lagi. Dilepas sama Abu Hurairah. Habis subuh disampaikan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu lepas lagi ya
Abu Hurairah, "Nggih, saya lepas lagi." "Kenapa kok kamu lepas?" "Aku diajarkan ayat," katanya. "Ayat apa?" Dibacakan sama Abu Hurairah, ayat kursi ini. Terus Kanjeng Nabi bilang, "Iya, dia benar." Jadi 2 kali bilangnya dia seorang pembohong. Yang terakhir kali Rasulullah bilang, "Iya, dia benar." "Siapa dia ya Rasulullah?" "Dia seorang iblis." Jadi yang nyolong itu iblis, setan yang nyolong itu, jin yang nyolong, menggoda imannya Abu Hurairah. Tapi benar apa yang disampaikan setan tadi, yang disampaikan jin tadi. Kalau kita membaca ayat kursi ini, setan, pareyangan, demit, apa lagi, kuntilanak, burung, orang kesurupan takut sama ayat kursi. Kenapa Bapak kok tegaskan tentang ayat kursi ini? Biar sampean baca. Kalau sampean baca, setan, iblis yang ada di jiwanya sampean keluar. Jadi nggak males lagi untuk ngaji. Karena kata Kanjeng Nabi, orang yang terbaik di antara umatnya itu adalah orang yang mengaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Bisa. Sampean ini belajar Quran walaupun sedikit, syukur. Karena bisa saja sampean termasuk di antara apa yang disabdakan oleh Rasulullah, termasuk sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya hambanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Kalau sampean sudah paham Al-Quran, terus ditambah lagi ngaji fikih, ibadahnya sampean jos, muamalahnya sampean jos, sampean bekerja jos, sampean akan bekerja dalam pantauannya Allah, nggak akan sampean korupsi, nggak akan sampean malas-malasan dalam bekerja. Sampean juga kuliahnya jos, nggak akan sampean kuliahnya itu males-malesan, karena sampean dilihat sama Allah, dalam pengawasannya Allah. Sekarang senangnya ngaji instan, baru ngaji, baru denger bagus, ditaruh di Facebook, di share, taruh di WA, dibuat status, di share. Sekarang gitu. Ada masalah sosial, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di share, dibuat status. Kalau cuma dibuat status, tidak dipahami maksudnya, apalagi tidak dikerjakan, itu termasuk wal kafiruna humudz zalimun. Termasuk orang yang kafir dia. Gak mau cuma dibuat pajang-pajangan tok di HP-nya, buat pantas-pantasan tok, buat DP di Facebooknya, biar banyak yang komen, biar dikira dia itu orang yang paham ilmu agama. Makanya kita itu jangan sampai kita itu mendolimi diri kita sendiri dengan cara menutup diri dari petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, yang Allah sampaikan lewat ulama kalau sekarang sebagai pewaris dari Kanjeng Nabi. Pegang itu, ini ayatnya pegang, terus hadisnya tadi pegang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian sebagai umatku adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Itu satu. Yang kedua, urusan sosial, khairun nas
anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lainnya. Orang lain, siapa orang lain? Kalau nggak paham dikira orang lain yang nggak kenal. Bukan. Kalau sampean mau bermanfaat, bermanfaatlah satu dalam keluarganya sampean. Kalau sampean punya istri, punya anak, bermanfaat dulu sama istri dan anaknya sampean. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bermanfaat dulu bagi diri kita sendiri dulu, pahami, kerjakan, terus habis itu keluarga kita, anak istri kita, selamatkan. Kalau kita sendiri sudah paham, kalau kita sendiri sudah bisa mengamalkan, sampaikan pada anak dan istri dulu. Gak usah ke orang lain. Buat apa menyampaikan ke orang lain, apalagi ditaruh di Facebook, di WA, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ngapain kamu itu menyampaikan, ngomong, sedangkan dirimu sendiri tidak melakukannya? Munafik ya. Bahagia itu di hati ya. Jangan kita tutupi kebahagiaan itu dengan kebodohan kita. Kebahagiaan itu di hati, bukan di otak, bukan di pikiran, tapi di hati. Bahagia itu di hati. Jangan sampai kita tutupi kebahagiaan itu karena kebodohan kita. Sampai itu harus bahagia. Bahagia itu lahir dan batin. Kalau sampai batinnya sudah bahagia, akan terpancar ke jiwanya sampean. Wajahnya sampean akan ceria, wajahnya sampean akan sumeh, mudah senyum, tidak mencucu toh, tidak dengki toh, tidak iri toh, tidak marah toh, melihat orang lain welek toh. Jadi kita itu harus memperbanyak baca ayat kursi ini supaya kita tidak termasuk wal kafiruna humudz zalimun, tidak termasuk orang yang kafir. Yang orang kafir itu termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, jangan sampai ya kita itu menutupi diri dari hudan, dari petunjuk yang Allah sampaikan. Lewat siapa saja, lewat temannya, lewat ustadznya, lewat kiainya, lewat ulamanya, lewat siapa saja. Kalau itu benar, sampai ambil. Telur kalau keluar dari pantatnya ayam, ambil. Telek ambil juga, tapi buat pupuk. Jangan sampai makan kalau telek itu. Bukan untuk pupuknya sampean, pupuknya tumbuhan ya. Kalau sampean telur. Betul kata Sayyidina Ali, undur ma qala wala tandur man qila. Lihat siapa yang berbicara, isi pembicaraannya, bukan lihat siapa yang berbicara. Itu Sayyidina Ali. Undur ma qala wala tandur man qila. Lihat apa isi dari pembicaraannya, jangan kita melihat siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara orang baik tapi isinya jelek, jangan kita ambil. Sebaliknya, orang yang kebiasaannya buruk di masyarakat, misalkan ada seorang pemuda nongkrong di pinggir jalan. Ini terjadi sama saya sendiri nih. Nongkrong di duduk di pinggir jalan. Habis itu saya berangkat mau Jumatan. Saya ajak tuh, ayo Jumatan. Gak jawab, moro-moro saya setelah lewat jawab. Sholat gak pernah khusyuk aja kok, ngajak orang sholat. Sholat gak pernah khusyuk saja kok, ngajak orang sholat. Kalau saya menangkapnya dengan pikiran saya, dengan otak saya, pasti marah. Kon niku gak pernah sholat, dabrus tok bisa, saya bilang gitu. Tapi saya ambil karena itu menghujam langsung ke hati saya. Dan saya sadari bahwa selama saya mulai dari kecil sampai saat itu, saya gak pernah sholat khusyuk.
Kayak apa sih sholat isu? Nggak pernah. Berarti siapa itu yang ngomong? Bisa saja itu Allah yang ngomong speakernya, tapi speakernya orang yang rusak. Nggak apa-apa. Bisa aja Allah itu yang ngomong tadi itu. Allah yang ngomong lewat speakernya tapi rusak. Nggak masalah. Ambil, baik kok. Baik nih perkataannya orang ini. Tapi cuma casingnya aja ini yang rusak, yang elek. Jadi kita itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk mengerjakan sesuatu. Cuma kita menyampaikan saja tugasnya kita. Berkaitan di amam ini memang ada aturannya. Aturannya simpel kok. Cuma sholat subuh berjamaah itu awalnya. Gak masalah. Ladang ini amam ini ladang untuk kita berbuat baik. Kebiasaan sampean ngekos di tempat lain, gak ada yang bangunin untuk sholat subuh karpe. Yang penting sampean bayar kos, beres sudah. Kalau sampean gak bayar kos, diuber sampean. Kapan bayar kosnya? Di amam, Pak, maaf, bulan ini saya belum dikirim. Pak, maaf, saya belum gajian, Pak. Gak masalah. Memang niatnya Bapak untuk ladang amal di sini itu. Saya double ya, Pak. Untuk bulan depan boleh. Pasti Bapak itu akan ngasih masukan yang sergap ya ibadahnya, yang sergap ya kuliahnya. Atau kalau dia bekerja, pasti Bapak itu bilang yang sergap ya kerjanya, nomor satukan sholatnya, pasti sudah itu. Setiap anak-anak yang lambatnya yang bayarnya lambat SMS, Pak maaf ya, saya itu untuk bulan ini lambat. Oh iya, bantu Bapak dengan cara satu, kerja yang benar, yang sergap. Dua, ibadahnya tolong dijaga, sholat berjamaahnya kalau pas di amam. Pasti Bapak seperti itu. Enggak ada Bapak, kamu kok lambat tok, enggak. Karena Bapak ini pernah juga seperti kalian. Pernah. Enggak akan ngomong, enggak akan ngecap, karena saya sudah melalui itu. Jadi tatkala sudah lambat bayar kos, mau ketemu Pak Kos, kalau ketemu di jalan menghindar. Sama seperti itu. Mau ketemu keluar kamar, ada ibu kos lewat, pura-pura di dalam kamar, walaupun ada kepentingan mau keluar, nggak keluar karena malu. Kalau sama Bapak enggak, anggap Bapak ini adalah Bapak sampean sendiri. Gitu. Nggak ada ceritanya Bapak ini muring-muring. Kamu nggak bayar ya? Iya. Keluar? Nggak ada. Bapak mengeluarkan anak yang nggak sholat subuh 3 kali berturut-turut, iya. Dan saya kembalikan uangnya. Betul itu. Itu betul. Karena untuk kebaikan sampean sendiri. Mana ada sampean ngekos di mana saja atau di asrama, nggak ada yang seperti itu. Saya ingin merubah yang sudah menjadi ini di masyarakat, bahwa anak asrama atau anak kos itu adalah ladang amal untuk kebaikan kita semua. Jadi sampean juga seperti itu, bangunin temennya untuk sholat, ngajak temennya untuk ngaji, itu luar biasa. Jangan sampean karena sampean sudah lama di sini terus mentang-mentang ada yang baru sampean ketiduran. Mas Agus ketiduran ya kan, dibangunin sama Mas Firu, Mas bangun sholat, bangun, tas melepuh aja, kata ngatur-ngatur aku. Terus Mas Agus bilang, la ikraha fiddin. Wah, kasih tahu Bapak kalau 3 kali berturut-turut Bapak keluarkan. Gitu ya. Jadi kita itu satu keluarga besar. Semoga satu keluarga ini adalah dicap sama Allah atau digolongkan sama Allah keluarga yang muttaqin. Kalau kita digolongkan sama Allah sebagai keluarga yang muttaqin, insya Allah kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya Rasulullah. Kullu taqiyun alu Muhammadun, atau kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya khuddar fahuwa imadi يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا مع